Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Sang Pendekar Pemilik Berkekuatan Elemen untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang mendapatkan kabar buruk, yaitu sumber mata air yang sudah mengalir ke dalam sumur, membuat semua warga saat ini yang menggunakan air tersebut menjadi sakit dan berhalusinasi. 还有，不管高低贵贱， Kemudian Bulau datang ke sana dengan menyalahkan Murong Chen sebagai penyebab wabah yang mengakibatkan seluruh warga saat ini sakit parah. Ia sudah mengingatkan Murong Chen untuk tidak usah ikut campur masalah ini, dan Bulau curiga siluman telah marah karena Murong Chen mengganggu mereka. Namun di sini Murong Chen menjelaskan siluman itu tidak ada, dan selama ini yang menyegel sumber mata air ulah dari klan Serigala yang saat ini sudah ia tangkap. Mendengar hal tersebut, Bulau menjadi terkejut. Ia pun mencoba lepas tangan dan meminta Murong Chen untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini, karena apabila masalah ini sampai terdengar ke telinga sang raja dan permaisuri, maka mereka akan dalam bahaya. 人家下狠手了，全城的百。 Setelah itu Murong Chen mendapatkan kabar kalau pria yang berhasil ia tangkap saat ini tewas dibunuh oleh seseorang. Karena hal itulah Murong Chen pun gagal untuk menginterogasinya, sehingga Murong Chen pun akan menyelidikinya. Dan sesaat Murong Yi ingin ikut bersamanya mencari pembunuh tersebut, namun dilarang oleh Murong Chen, dan Murong Yi pun dikurung di dalam kamar supaya tidak ikut campur. Lalu Li Hong pun dipinta untuk menjaga kamar tersebut dan jangan sampai Murong Yi keluar tanpa perintah darinya. Setelah itu Li Hong pun masuk ke dalam untuk memberikan makanan. Namun di sini Murong Yi berpura-pura kalau ia tidak ingin makan makanan tersebut dan mengajaknya pergi ke sebuah kedai untuk makan ayam bakar. Mendengar hal tersebut, Li Hong seketika lupa mengenai tugasnya untuk menjaga Murong Yi. Sesampainya di kedai, Li Hong pun dengan lahap memakan ayam bakar di sana karena sesuai janjinya Murong Yi akan mentraktirnya. 吃吧。 Namun selesai makan, Murong Yi mengajaknya pergi ke sebuah toko baju untuk melihat-lihat. Dan dari sinilah ia mulai memanfaatkan situasi dengan menggunakan pakaian yang ia beli agar bisa mengelabui Li Hong. Baru saja ingin pergi sesaat Murong Yi pun melihat seseorang yang sangatlah asing yang akan menemui Bulau di suatu tempat dan sedang berbisik-bisik. Diketahui pria ini bernama Baino yang berasal dari klan Baize. Klan Baize sendiri tunduk atas perintah dari klan Serigala dan mereka berdua pun bekerja sama. 呈交给太后。 Setelah Baino pergi, Murong Yi pun mengikutinya dari belakang, namun keberadaannya diketahui. Dan dengan cepat Ming Ye pun datang ke sana dengan memeluknya. Jangan sampai wajah dari Murong Yi pun dilihat oleh Baino. 谢谢将军救命之恩。 Setelah itu Ming Ye pun mengatakan kepada Murong Yi kalau ia tidak memiliki niat jahat, melainkan ia ingin mengajak Murong Yi dan Murong Chen untuk bekerja sama karena Baino orang yang barusan ia lihat merupakan pengkhianat dari klan Baize yang ingin menguasai klan tersebut. Namun di sini Murong Yi menolak kerja sama itu karena bagaimanapun juga klan Serigala dengan kerajaan Yu merupakan musuh, sehingga ia pun diculik oleh Ming Ye dan dibawa pergi. 你放心，不到万不得已，我不。 Sementara itu Murong Chen membantu warga yang saat ini keracunan dan terlihat para tabib sedang mengobatinya. Namun di sini para tabib hampir menyerah untuk mengobati warga yang keracunan tersebut. 私逃者，杀无赦。 Saat kembali, Murong Chen menjadi panik setelah mendapatkan kabar dari Li Hong kalau Murong Yi telah menghilang dan ia pun segera mencarinya. 你把话给我说清楚，怎么回事？ Hingga saat malam hari ia tak sengaja bertemu dengan Ming Ye yang mengatakan Murong Yi berada dengannya. Tentu saja Murong Chen menjadi marah karena Ming Ye telah menculiknya dan Ming Ye pun segera mempertemukan mereka berdua.
Kemudian di sana Mingye mengatakan ia tidak akan menyakiti Murongyi. Namun saat ini Murongyi telah ia racuni. Asalkan Murong Chen mau bekerja sama dengannya, maka obat penawar itu akan ia serahkan. Mingye mengatakan ia ingin Murong Chen menemukan seseorang yang bernama Jiumo yang diculik oleh Bulao. Diketahui Jiumo merupakan pendeta yang dihormati oleh klan Serigala sekaligus pemimpin dari klan Baize. Saat ini Bulao bekerja sama dengan seseorang yang bernama Baino yang berasal dari klan Baize tersebut, yang dimana Baino ingin merebut kursi kepemimpinan klan Baize. Maka dari itu Bulao menculik Jiumo. Menurut informasi, Bulao menyekap Jiumo di sebuah kuil yang bernama Kuil Xuanming, yang apabila Murong Chen berhasil menemukannya sekaligus membebaskannya, maka nanti Jiumo akan memberikan obat penawar dari wabah racun yang dialami oleh warga saat ini. Mendengar hal tersebut, Murong Chen pun segera pergi dan meminta Murongyi untuk menunggunya. 为了历史的百姓， Sementara itu Murong Bai dipanggil oleh Ibu Suri yang sangatlah marah karena Murong Chen yang berada di kota Li telah menyebabkan seluruh warga terkena wabah racun. Apabila tidak segera diatasi, maka nama baik keluarga kerajaan bisa tercoreng karenanya. Oleh karena itu Murong Bai dipinta oleh Ibu Suri pergi ke kota Li dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berada di sana demi memperbaiki nama keluarga kerajaan. Sedangkan Murong Chen bersama pasukannya mulai mencari keberadaan Kuil Xuanming menggunakan sebuah peta. Namun setelah dicari tidak ada satupun wilayah yang tergambar kuil tersebut. Sedangkan dari arah luar, Liong yang sedari tadi menguping kemudian mengatakan kalau ia mengetahui letak Kuil Xuanming berada. 听说特别的幽闭，而且戾气很重。 Singkatnya setelah berada di Kuil Xuanming, Murong Chen pun langsung masuk ke dalam. Namun penjaga di sana melarangnya masuk atas perintah dari Bulao yang tidak memperbolehkan siapapun yang masuk ke sana. Di sini Murong Chen hampir saja ingin bertarung melawan mereka. Namun Liong segera memanggilnya untuk keluar dan mengajaknya pergi. 我们先走吧。 Alasan Liong memanggilnya karena ia memiliki sebuah ide supaya Murong Chen bisa masuk ke dalam dan menghindari pertarungan. Siapa sangka tiba-tiba Liong pun berubah layaknya Murongyi. Wajah, postur tubuh sampai suaranya sangatlah mirip. Hal itu membuat Murong Chen pun sangatlah terkejut. Di sini Liong menjelaskan ia memiliki kemampuan itu sejak lahir dan selalu ia sembunyikan. Takutnya orang-orang akan menganggap ia sebagai siluman. Lalu Liong menjawab ia cukup menyentuh wajah seseorang, maka ia bisa berubah layaknya orang yang ia sentuh. Yang kemudian Murong Chen pun memiliki sebuah ide dan segera mengajaknya pergi dari sana. Ternyata Murong Chen mengajak Bulao pergi ke rumah bordil untuk minum arak. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan beberapa wanita yang bebas dipilih olehnya. Ini semua sebagai permintaan maaf dari Murong Chen yang menyebabkan wabah racun kepada warga kota Li. Dan Bulao saat ini tidak sadar kalau dirinya sedang ditipu. Kemudian salah satu wanita penari di sana menghampirinya. Yang tanpa sadar wanita itu adalah Liong. Dan dengan cepat Liong menggodanya dengan menyentuh wajah Bulao. Setelah berhasil, Liong segera mengubah wajah Murong Chen menjadi Bulao dan mereka pun segera kembali ke Kuil Xuanming sehingga berhasil mengelabui penjaga di sana yang mengira ia adalah Bulao yang asli. Setelah masuk ke dalam, Murong Chen pun kembali seperti semula karena efek perubahannya telah habis. Sedangkan Liong berubah menjadi Bulao untuk berjaga-jaga di luar. Semakin Murong Chen berjalan masuk ke dalam, kepalanya semakin sakit. Dan ia mengingat pria misterius yang menggunakan topeng kemarin yang membantunya menganjurkan batu besar yang menyegel sumber mata air di Danau Qianling waktu itu. Yang pada akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang bernama Jiumo. Di sana Jiumo mengatakan ia mengetahui identitas Murong Chen dan sambil mengatakan ia sudah menunggunya sejak lama. Tentu saja Murong Chen merasa kaget kenapa bisa Jiumo mengenalinya. Kemudian Jiumo memberikan sebuah obat penawar yang bisa mengobati warga kota Li yang saat ini terkena racun. Dan penyebab warga bisa keracunan itu ulah dari Bulao. Setelah mendapatkan obat tersebut, Jiumo pun seketika menghilang dari sana. Singkatnya, Murong Chen pun datang ke klan Baize dan membawa Jiumo bersamanya. Karena tugasnya telah berhasil, Mingye pun segera menyerahkan Murongyi kepadanya dan mereka berdua pun meninggalkan tempat tersebut. 你不遵守诺言，
你终于了。 Sesaat semua orang dari klan Baize sangatlah terkejut melihat Jiuma pemimpin mereka telah kembali dan mereka pun lalu segera memberikan hormat. Tanpa basa-basi Jiuma menjelaskan ia selama ini diculik oleh Bulao. Dalang dibalik semuanya ini pula dari Baino yang bekerja sama dengan Bulao untuk menyingkirkannya supaya Baino bisa menguasai klan Baize. Pada akhirnya rencana licik Baino selama ini sudah terungkap sehingga ditangkap dan akan dijatuhkan hukuman mati. 不中数千， Sesaat orang-orang klan Baize ingin menangkap Murong Chen bersama Murong Yi di luar karena mereka berdua berasal dari kerajaan Yu musuh mereka. Namun hal itu dicegah oleh Jiuma karena yang menolongnya saat ini adalah mereka berdua dan ia ingin Murong Chen dan Murong Yi pun dilepaskan. 便放他们走吧。 Di tempat lain, Bulao pergi ke kuil Xuanming dan ia terkejut setelah mendapatkan kabar dari penjaganya yang mengatakan kalau sekitar 1 jam yang lalu Bulao pun datang ke sini dan membawa Jiumo pergi. Curiga ada yang tidak beres, ia pun masuk ke dalam dan benar saja Jiumo telah menghilang. Ia pun menjadi marah akan hal tersebut. Baru saja keluar ia pun kembali mendapatkan kabar kalau Baino telah dieksekusi mati sehingga Bulao semakin yakin semuanya ini pasti ulah dari Murong Chen. 绝对不会再留情面。 Singkatnya pasukan milik Murong Chen pun melaporkan wabah racun yang dialami oleh warga di kota Li saat ini sudah sembuh total atas obat penawar darinya. 样了，再让他们回家。是。 Setelah itu Murong Chen sedikit marah kepada Murong Yi karena tidak mematuhi perintahnya. Namun bagaimanapun juga ia juga berterima kasih kepadanya karena masalah wabah racun yang dialami oleh warga bisa teratasi atas Murong Yi yang saat itu diculik oleh Ming Ye. 行。 Sesaat Murong Yi menjadi besar kepala, ia pun mengatakan alasannya kabur untuk mencarinya karena ia ingin membantu Murong Chen. Namun sesaat ia baru sadar kalung jimat yang biasa dipakainya telah menghilang. Ternyata kalungnya tersebut terjatuh dan berada di klan Baize dan kebetulan Ming Ye pun menemukannya. Di sisi lain, Murong Bai telah tiba di wilayah kota Li dan di dalam perjalanan mereka, ia pun bertemu dengan Ming Ye. Di sana Ming Ye memberikan sebuah barang bukti yang telah ia kumpulkan berupa kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Bulao. Ia juga memberikan kalung milik Murong Yi yang terjatuh dan ia temukan. 在下只是捡到。 Setelah itu Murong Bai mengatakan kerjasama mereka cukup sampai di sini saja. Setelahnya ia tidak akan mau bekerja sama dengannya lagi. Namun meskipun Murong Bai mengatakan seperti itu, Ming Ye tidaklah marah dan dia justru tertawa karena sejak awal ia tidak memiliki niat jahat kepadanya, melainkan memang tulus untuk membantunya. 明夜风不会久留。 Singkatnya upacara pemilihan pemimpin klan Baize yang baru akan dilaksanakan dan Jiumo sebagai pendeta kemudian memulai upacara tersebut. Dengan menggunakan tongkat miliknya, ia pun mengatakan takdir memilih seseorang yang bernama Ming Lai untuk menjadi pemimpin klan Baize yang baru. Sementara itu Murong Chen mengembalikan kalung miliknya dan Murong Yi menjadi senang dengan bertanya bagaimana Murong Chen bisa menemukannya. Di sini Murong Chen menjawab kalau kakak pertama mereka yang menemukannya dan mendengar hal itu Murong Yi kemudian bertanya di mana kakak pertama mereka saat ini. 走吧，去见大哥。 Kemudian mereka pun segera menemuinya. Di sini Murong Yi meminta maaf karena sudah pergi secara diam-diam mengikuti Murong Chen ke kota Li. Dan beruntungnya Murong Bai tidak marah karena kedatangannya saat ini untuk membawanya kembali ke kerajaan. Setelah Murong Yi dipinta untuk keluar, Murong Bai segera memberikan bukti kejahatan yang sudah dilakukan oleh Bulao. Saat ini terserah Murong Chen apakah akan memperbaiki bukti tersebut kepada sang raja atau tidak, dan keputusannya berada di tangannya.
Murong Chen di sana lalu bercerita mengenai apa yang sudah ia alami, mulai dari bertemu dengan seseorang yang sangat misterius yang seperti memberikan ia sebuah kekuatan. Setelah itu di saat hari pernikahan Murongbay, ia juga melihat Murongbay, Murongi dan Mingye berada di sebuah tempat bersama dirinya, dan semua kejadian itu datang secara tiba-tiba yang ia sendiri tidak tahu apa maksudnya. Kemudian Murongbay pun menjawab kalau ia juga mengalami hal tersebut dan apa yang Murong Chen rasakan juga ia rasakan. Maka dari itu mereka harus lebih berhati-hati sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, pemimpin klan Serigala sangat bangga kepada Mingye yang berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada klan Baize. Atas keberhasilannya itu ia pun akan diberikan hadiah apapun yang Mingye inginkan. Terlihat pria di sana, anak dari pemimpin klan Serigala yang bernama Nahwai, menjadi sangatlah cemburu karena ayahnya selalu membangga-banggakan Mingye dan ia pun takut posisi penerus klan Serigala akan jatuh ke tangan Mingye bukan dirinya. 明来客气了。 Sementara itu Bulao yang sudah panik takut kejahatannya akan terbongkar dan sesaat dihampiri oleh Ling Jun. Melihatnya di sana Bulao sangatlah terkejut dengan bertanya siapa dirinya dan bagaimana bisa tiba-tiba berada di sini. Lalu Ling Jun menjawab siapa dirinya itu tidaklah penting karena saat ini ia sudah tahu kejahatan yang dilakukan oleh Bulao. Dan satu hal lagi, Murong Chen memiliki bukti kejahatannya yang apabila diserahkan kepada sang raja dan ibu suri maka hidupnya akan selesai. Namun satu-satunya cara adalah Bulao harus segera membunuh Murong Chen karena apabila mau maka Ling Jun akan membantunya. Mendengar hal itu tanpa berpikir panjang Bulao segera meminta bantuannya dan akan membayar berapapun yang ia mau. Namun di sini Ling Jun menjawab ia tidak membutuhkan uang. Yang ia butuhkan adalah Bulao meminjamkan tubuhnya saat ini. 只是不知道将军是不是愿意。 Di sisi lain, saat ini Murong Chen mengantar kakak pertamanya bersama Murongi yang akan kembali ke kerajaan. Namun tak lama kemudian Bulao pun datang ke sana dengan menyerang mereka untuk membunuhnya. Siapa sangka mereka bertiga tidak mampu mengalahkan Bulao yang secara tiba-tiba jauh lebih kuat. Lalu Murong Chen mencoba menusuknya menggunakan sebuah pedang. Namun yang terjadi justru Bulao tubuhnya berubah menjadi pasir dan muncul kembali di belakang mereka. Beruntungnya Yu Feng, master pemburu siluman pun datang membantu dan berhasil mengeluarkan siluman yang berada di tubuh Bulao tersebut. 大哥，你没事吧？ Setelah itu Murongbay bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Bulao. Di sini Yu Feng menjelaskan Bulao dirasuki oleh siluman maka dari itu menjadi kuat. Hal itu bisa terjadi apabila Bulao memiliki niat membunuh dan saat ini siluman tersebut telah berhasil ia keluarkan dari tubuhnya itu. 忽而无响，盖天地。 Kemudian Murongbay bertanya mengenai keberadaan siluman yang masih membuatnya penasaran. Lalu Yu Feng pun sedikit bercerita di saat dulu terdapat siluman penghancur dunia, pemimpin para siluman yang hampir berhasil disegel oleh kelima dewa perang. Namun setelah itu kelima dewa perang tersebut jiwanya jatuh ke bumi dan bereinkarnasi menjadi manusia. Ciri-ciri seseorang manusia yang memiliki jiwa dari dewa perang tersebut adalah energi spiritual mereka yang sangatlah tinggi sehingga menarik para siluman untuk membunuhnya. Yu Feng juga mengatakan kehadirannya di dunia ini bertugas untuk membasmi siluman yang ingin membunuh reinkarnasi dari kelima dewa perang karena sebentar lagi segel yang membelenggu siluman penghancur dunia tersebut akan segera bangkit kembali. Hanya 5 orang manusia yang merupakan reinkarnasi dari kelima dewa perang yang dapat menghadapinya. Sebelum pergi Yu Feng pun mengatakan suatu saat nanti ia bersama mereka bertiga berada di dalam satu kelompok dan saling membantu. Dengan mendengarkan perkataannya itu mereka bertiga pun semakin dibuat kebingungan.
Singkatnya, Murong Chen membawa Bulau kembali ke kota Li dan di sana ia akan membawanya kembali ke kerajaan untuk menerima hukumannya yang selama ini telah berbuat jahat. Lalu Bulau mencoba melawan karena tuduhannya itu tidak memiliki sebuah bukti, dan Murong Chen kemudian menunjukkan sebuah bukti kejahatan yang pernah Bulau lakukan. Dengan bukti tersebut bisa dipastikan Bulau akan dihukum mati, sehingga Bulau pun langsung ketakutan dengan memohon ampun. Namun Murong Chen tidak peduli dan memerintahkan pasukannya itu untuk memenjarakan Bulau sementara waktu. Terlihat pemimpin klan Serigala bersama pengikutnya sekaligus klan Baize memberikan hormat kepada Jiu Mo yang dianggap sebagai pendeta. Di sini Jiu Mo menciptakan pohon suci dengan menceritakan di saat dahulu kala terdapat 5 dewa perang yang berhasil menyegel siluman penghancur dunia, dan kelima dewa perang tersebut bereinkarnasi menjadi manusia di bumi ini. Tidak lama lagi siluman penghancur dunia akan segera bangkit kembali, dan hanya kelima manusia yang merupakan reinkarnasi dari dewa perang yang dapat mengatasinya. Melalui pohon suci tersebut, salah satu reinkarnasi dewa saat ini bisa mereka ketahui yang diyakini berada di salah satu di antara mereka. Untuk siapa orang tersebut masih belum diketahui, dan nantinya pohon suci ini yang akan memberitahukan kepadanya. Setelah itu Nahuai secara pribadi menemui Jiu Mo untuk mempertanyakan siapakah reinkarnasi dewa perang di antara mereka. Di sini Jiu Mo tidak bisa menjawab karena pohon suci sendirilah yang akan memberitahukan kepada mereka. Namun di sini Nahuai bersikeras ingin mengetahuinya karena ia mencurigai kalau Jiu Mo sebenarnya sudah tahu namun masih merahasiakannya. Tidak hanya itu, Nahuai juga terobsesi menjadi reinkarnasi dewa perang dan memintanya untuk menipu seluruh klan Serigala dan klan Baize agar mengatakan dirinya lah sebagai reinkarnasinya. Tentu saja Jiu Mo menjadi marah karena ia tidak akan mungkin melakukan hal tersebut. Karena hal itu Jiu Mo pun langsung mengusirnya dari sana. Sementara di kerajaan Yu, Murong Bai beserta para menteri di sana melaporkan kejahatan yang telah diperbuat oleh Bulau semasa menjabat menjadi pemimpin di kota Li, mulai dari memotong akses sumber mata air di kota Li, lalu memeras uang rakyat hingga bekerja sama dengan klan Baize, musuh kerajaan mereka. Dan tuduhan itu diperkuat dengan adanya bukti yang diberikan langsung kepada sang raja. Dengan melihat hal tersebut, Permaisuri menjadi marah, namun ia tidak bisa berbuat apapun karena sudah adanya bukti. Ia pun menjadi malu karena Bulau merupakan keponakannya dari klan He. Ia pun kemudian meminta Murong Bai untuk membawa Bulau kembali ke kerajaan Yu. Sedangkan di tempat lain, Jin Yang sedang melihat kain dan baju yang dijual oleh para pedagang. Namun sesaat tubuhnya mengeluarkan sisik yang sangatlah aneh. Ia pun segera menutupinya dengan kain dan kembali ke kamar. Hal tersebut membuatnya sangatlah bingung apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Dengan waktu bersamaan, Jiu Mo mengobrol empat mata dengan Ming Ye, yang intinya ia ingin memberikan bahwa salah satu reinkarnasi dewa perang adalah Ming Ye yang sudah ditakdirkan oleh langit untuk segera bergabung dengan keempat reinkarnasi dewa perang yang lainnya dan memiliki tanggung jawab menghadapi siluman penghancur dunia nantinya. Namun di sini Ming Ye tidak percaya terhadap apa yang diceritakan oleh Jiu Mo dan menganggap ceritanya itu hanyalah dongeng belaka. Jiu Mo menjawab percaya atau tidak itu tidaklah penting, namun suatu saat nanti Ming Ye akan menyadarinya sendiri. Kembali kepada Jin Yang, ia pun dihampiri oleh Ling Jun yang segera menyembuhkan dan mengubahnya seperti semula. Saat ini Bulau telah kembali ke kerajaan dan ditanyai kebenaran mengenai kejahatan yang telah diperbuat selama di kota Li. Di sini Bulau mengakui selama ini ia dirasuki oleh roh jahat, maka dari itu ia berbuat kejahatan. Bahkan ia juga membawa potongan kepala manusia yang merupakan pelayannya dengan menuduh pelayannya itu yang telah memasukkan roh jahat ke dalam tubuhnya. Namun Murong Bai bersama para menteri di sana menyangkal pengakuan dari Bulau karena mereka menganggap tidak mungkin Bulau dirasuki oleh roh jahat, karena menurut catatan sekitar 3 tahun ini Bulau telah menyegel sumber mata air dan memperjualbelikan air tersebut kepada warga dengan harga yang sangatlah tinggi. Ditambah lagi bukti tulisan tangan Bulau mengenai kerjasama dirinya dengan seseorang yang bernama Baino yang berasal dari klan Baize, musuh kerajaan mereka. Namun di sini Bulau kembali mengaku kalau bukan ia yang menulisnya, melainkan pelayannya yang sudah ia bunuh di sana.
御下不言，臣敢。 Singkatnya adegan lalu berpindah yang dimana Jumo sedang melakukan ritual dan siapa salah satu di antara mereka yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Perang. Kemudian pemimpin klan serigala dipinta untuk maju ke depan dengan diberikan sebuah nama di atas meja. Saat dibaca, pemimpin klan serigala mengetahui orang tersebut yang tak lain adalah Mingye. Namun Jumo memintanya untuk menjaga rahasia itu. Cukup ia bersamanya saja yang mengetahuinya. Kembali ke istana kerajaan, terlihat menteri menjelaskan tulisan tangan itu merupakan tulisan dari tangan Bulau dan Morongbai langsung meminta Ibu Suri untuk menghukum mati untuk Bulau yang sudah bersekutu dengan musuh. Namun Ibu Suri justru tidak mau melakukannya, melainkan ia hanya akan menurunkan status Bulau di kerajaan. Kemudian Morongbai bersama para menteri di sana tidak setuju karena kejahatan yang telah dilakukan Bulau sudah kelewatan batas. Jelas di sini Ibu Suri mencoba melindungi Bulau karena merupakan keponakannya dan hal tersebut disadari oleh Morongbai. Namun tetap saja Morongbai yang bersikeras ingin menghukum mati Bulau tidak diizinkan oleh Ibu Suri. 难道你认为哀家 Yang pada akhirnya diputuskanlah status Bulau akan diturunkan menjadi orang biasa saja di kerajaan. Setuju atau tidak mereka semua harus menerimanya. Morongbai bersama para menteri hanya bisa diam saja karena jelas Ibu Suri sudah bersikap tidak adil. 陛下， Kembali kepada Jin Yang, ia pun bertanya apa yang telah terjadi kepadanya saat ini dan kenapa bisa tiba-tiba muncul sisik aneh di tubuhnya. Ling Jun lalu menceritakan sebuah kebenaran. Di saat dulu Jin Yang berumur 8 tahun memiliki riwayat penyakit parah. Semua tabib mencoba mengobatinya namun selalu gagal dan pada akhirnya Jin Yang pun meninggal. Merasa kasihan melihatnya pun Ling Jun memasukkan roh siluman ke tubuhnya. Maka dari itu Jin Yang dapat hidup kembali dan dia selalu menjaganya selama ini. Untuk bisa menghilangkan sisik di dalam tubuhnya itu ia bisa melakukannya sendiri menggunakan kemampuan dari siluman yang berada di tubuhnya. Jin Yang lalu bersikap tenang dan pada akhirnya bisa menghilangkan sisik di tubuhnya tersebut. Sementara itu Morongi menghampiri kakaknya dan bertanya hukuman apa yang diterima oleh Bulau. Morongbai menjawab kalau Bulau tidak dihukum, hanya saja statusnya diturunkan. Jelas di sini Ibu Suri mencoba melindungi keponakannya tersebut. Yang apabila semuanya ini dibiarkan begitu saja, maka cepat atau lambat kerajaan Yu yang merupakan milik keturunan dari klan Murong seperti mereka bertiga akan disingkirkan oleh Ibu Suri yang berasal dari klan He. Di sini Morongbai meyakini Ibu Suri ingin menjadikan kerajaan Yu milik klan He. Dari kejauhan, Jin yang mendengarkan percakapan mereka, ia pun memiliki niat membantu mereka untuk menghadapi Ibu Suri yang akan tetap berada di sisi suaminya itu. 我也看上去很不高兴的样子。 Sementara di tempat lain, Dahuai menemui ayahnya dan ia ingin ayahnya ini segera menyerahkan tata kepemimpinan klan serigala kepada dirinya sekarang juga. Hal itu ia pun membuat ayahnya menjadi marah karena sudah bersikap kurang ajar. 我终于想明白。 Di sini Nahuai pun langsung mengerahkan pedang ke ayahnya yang apabila tidak mengikuti perintahnya maka ia tidak akan segan membunuhnya di sana. Beruntungnya Mingye datang tepat waktu dan berhasil menghentikan tindakannya tersebut. Pemimpin klan serigala yang sangatlah kecewa terhadap anaknya ini lalu memerintahkan pasukan untuk mengurungnya dan seluruh pengikut dari Nahuai harus dibunuh. Tentu saja Nahuai tidak terima dan kembali menyerang, namun Mingye segera melumpuhkannya. Sementara di kota Li, utusan dari sang raja membacakan sebuah titah, yaitu Morongchen diberikan hadiah atas keberhasilannya menumpas kejahatan dan memakmurkan kota Li, dan ia pun diberikan jabatan sebagai seorang jenderal sekaligus pemimpin kota Li yang baru. Setelah itu Morongchen mendapatkan surat dari kakak pertamanya yang mengatakan Bulau tidak dihukum mati melainkan hanya diturunkan saja statusnya di kerajaan. Dengan melihat surat itu Morongchen menjadi kesal karena sama saja usahanya selama ini hanya sia-sia. Tak lama kemudian, salah satu pasukan memberikan kabar kalau beberapa warga di kota Li ada yang tewas terbunuh dan mendengar hal itu Morongchen pun segera pergi untuk mengeceknya. 是狼族和我们历城的边界，
Setelah tiba di lokasi, para pasukan pun mengatakan warga yang tewas terbunuh di sana tidak memiliki bekas luka. Bahkan setelah diperiksa tidak terdapat racun di tubuh mayat tersebut, dan dalam satu keluarga yang tewas di sana hanya seorang bayi yang masih selamat. Melihat bayi tersebut, Murong Chen pun meminta mereka untuk dititipkan ke salah satu warga agar mengurusinya, dan sedangkan ia akan menyelidiki masalah ini. 权力。 Karena semua permasalahan yang baru muncul saat ini membuat Murong Chen yang menjadi pemimpin kota Liang baru menjadi sangatlah kebingungan. Li Hong lalu menghampirinya karena tahu Murong Chen sedang kebingungan, dan Li Hong siap mengubah dirinya sebagai Murong Yi dengan harapan supaya Murong Chen bisa sedikit lebih tenang saat melihat Murong Yi. Namun justru Murong Chen menolak dan segera mengecek wajahnya untuk memastikan apakah Li Hong juga siluman atau bukan. Dan tentu saja Li Hong mengakui kalau ia adalah manusia, bukannya siluman. 我自己说的。 Tak lama kemudian, pasukan kembali melapor kalau salah satu keluarga yang menjaga Murong Yi yang kemarin selamat saat ini telah tewas. Lalu Murong Chen pun segera pergi mengeceknya. Ternyata penyebab kematian warga di sana sama seperti sebelumnya, tidak ada bekas luka ataupun keracunan. Dan anehnya di sini bayi tersebut masih selamat. Dari sinilah Murong Chen mulai merasa ada yang aneh terhadap kasus tersebut, yang pada awalnya ia tidak percaya terhadap siluman. Namun saat ini ia mulai mencurigai pembunuhnya adalah siluman yang berkaitan dengan bayi tersebut. 就不会把婴儿留在此处。 Kemudian di saat Murong Chen keluar untuk menyelidikinya, sesaat ia tak sengaja melihat terdapat seseorang pria tua yang bernama Pendeta Qiu bersama murid wanitanya yang bernama Xiao. Di sana mereka mengaku merupakan seorang pendeta yang bisa mengusir siluman. Lalu Murong Chen yang melihatnya tentu saja menyadari jika Pendeta Qiu sedang berbohong supaya bisa mendapatkan uang dari warga yang menonton tindakannya tersebut. Di sini Murong Chen segera ingin menangkap mereka karena sudah membohongi para warga, dan Pendeta Qiu yang merasa keberadaannya terancam segera kabur dari sana. Namun mereka kemudian dikejar oleh Murong Chen. Setelah terkepung, Pendeta Qiu menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi, namun selalu gagal. Hingga di saat dirinya benar-benar terdesak, barulah kemampuan menteleportasinya berhasil. Melihatnya menghilang di sana, membuat Murong Chen pun sangatlah terkejut. Kemudian mereka berdua pun berpindah ke suatu tempat dan tak sengaja bertemu dengan Yu Feng, master pemburu siluman yang asli. Melihat Pendeta Qiu yang mengakui merupakan seorang pemburu siluman, membuat Yu Feng pun tertawa karena hanya melihatnya saja ia sudah mengetahui Pendeta Qiu seorang penipu. Namun Xiao terus membela gurunya dengan menganggap gurunya itu seorang pendeta. Untuk membuktikan omongannya itu, Yu Feng pun menyuruhnya untuk mendekati Murong Chen, pria yang tadi mengejar mereka. Apabila berhasil, maka Yu Feng baru mau mengakui kalau Pendeta Qiu adalah seorang pendeta. Yang tanpa berpikir panjang, pendeta menyanggupi tantangannya tersebut. 中有一种野兽，形状像猿猴。 Singkatnya mereka berdua pun pergi ke markas para pasukan kota Li untuk menemui jenderal mereka yaitu Murong Chen. Namun para pasukan di sana pun melarang mereka untuk masuk ke dalam karena adanya orang asing. Li Hong yang melihat mereka berdua pun datang ke sana segera melaporkan kepada Murong Chen, dan mendengar hal tersebut Murong Chen meminta Li Hong untuk membawa dua orang itu masuk ke dalam menemuinya. Setelah bertemu, Murong Chen kemudian bertanya maksud kedatangan mereka. Pendeta Qiu menjawab kalau ia sudah tahu permasalahan di kota Li saat ini, yaitu pembunuh yang terjadi kepada warga secara misterius. Ia pun mengatakan penyebabnya adalah siluman dan ia siap membantunya untuk menangkap siluman tersebut. Namun dengan satu syarat, apabila berhasil maka Murong Chen harus menjadi muridnya. Dan Pendeta Qiu menjelaskan di tubuh Murong Chen terdapat energi spiritualnya yang sangatlah tinggi, bahkan tubuhnya pun sangatlah kuat. Yakin apabila menjadi muridnya maka Murong Chen akan jauh lebih hebat. Bahkan tidak menutupi kemungkinan ia bisa menjadi master pemburu siluman. Di sini siapa sangka Murong Chen tertarik dengan tawarannya tersebut dan mengajak mereka masuk ke dalam. 把人请到议事厅。两位，
Setelahnya Murong Chen bertanya bagaimana cara menangkap siluman yang telah membunuh warga saat ini. Pendeta Qiu menjawab ia bisa melakukannya, namun membutuhkan sebuah ritual dalam waktu 3 hari. Ia yakin bisa menangkap siluman tersebut. Namun di sini Murong Chen lalu menerima tawaran pendeta Qiu yang apabila berhasil maka ia akan menjadi muridnya. Namun apabila mereka gagal, maka Murong Chen akan memenjarakannya. Pendeta Qiu bersama murid wanitanya tersebut. 既然我家将军都说了，那就依他的吧。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit terang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.